Pertama-tama siapkan labu siam, ini saya pakai 1 buah ya, ini beratnya sekitar 390 gram sebelum dikupas. Ini labu siamnya kita kupas terlebih dahulu. Nah ini sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Kemudian labu siam ini saya parut menggunakan parutan keju. Nah ini setelah diparut semua, ini airnya akan saya peras terlebih dahulu karena ini airnya cukup banyak ya. Jika nggak diperas nanti akan mempengaruhi kelembapan adonan. Nah ini sudah diperas, ini labu siamnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga bakso. Di sini saya menggunakan bakso campuran daging sapi dan daging ayam. Ini saya beli yang curah tanpa merek, jadi harganya bisa lebih ekonomis ya. Ini saya beli di pasar harganya Rp10.000, isinya 30 butir. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 52 butir bakso seperti ini. Nah ini baksonya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga tepung terigu sebanyak 150 gram. Ini tepung terigunya kita siram dengan air mendidih sebanyak 300 ml. Ini airnya harus benar-benar mendidih ya bun ya, baru diangkat dari kompor. Ini penting karena nanti akan mempengaruhi tekstur kelembutannya. Nah ini kita aduk sampai rata, dan jika sudah rata ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Sambil menunggu adonan terigu ini dingin, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Kemudian siapkan juga 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini sudah saya cuci bersih dan saya ulek halus. Nah ini udah selesai ya. Ini bawang merah dan bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan ikan giling sebanyak 250 gram. Di sini saya menggunakan jenis ikan ekor kuning. Bunda boleh menggunakan jenis ikan yang lain ya. Yang penting harganya ekonomis karena kita untuk jualan yang murah meriah. Ini ikan gilingnya saya beli sudah digiling halus seperti ini. Jika di tempat Bunda nggak ada ikan giling seperti ini, Bunda bisa memfilet ikan ya, kemudian di blender. Ikan ekor kuning seperti ini saya beli di pasar harganya Rp12.000 per 250 gram. Kemudian tambahkan juga 1 butir telur. Di sini saya menggunakan telur yang ukuran sedang. Kemudian tambahkan juga 125 ml minyak sayur. Gunakan minyak sayur yang kualitas bagus ya bun ya, bukan yang bekas menggoreng. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan lada bubuk 1 saset. Tambahkan juga kaldu bubuk 1 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa ayam. Masukkan juga 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Serta masukkan juga garam 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk ya sampai semua bumbunya tercampur rata. Dan jika sudah rata, kemudian masukkan labu siam yang tadi sudah kita parut menggunakan parutan keju dan diperas airnya. Ini kita aduk dulu ya sampai rata, dan jika sudah rata, baru masukkan terigu yang tadi kita siram dengan air mendidih dan kita dinginkan. Ini terigunya harus benar-benar udah dingin ya bun ya, jangan panas-panas memasukkannya. Nah ini kita aduk sampai rata. Saya mengaduknya menggunakan tangan aja agar lebih cepat dan mudah. Ini sambil agak dipencet-pencet gitu ya bun ya, karena memang tepung terigunya ini banyak yang menggumpal saat tadi disiram air panas dan didinginkan. Nah ini sudah tercampur rata. Kemudian Bunda masukkan tepung sagu sebanyak 500 gram. Untuk tepung sagu ini bisa Bunda ganti dengan tepung tapioka, tapi saran saya jika untuk jualan yang murah meriah, Bunda gunakan aja tepung sagu curah, karena jika di tempat saya tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Harga per kilonya hanya Rp11.500. Ini tepung sagunya kita aduk ya sampai tercampur rata. Dan terakhir masukkan juga 5 siung bawang merah yang dicincang kasar. Nah ini kita aduk lagi ya sampai bawangnya ini benar-benar tercampur rata. Jika adonan punya Bunda masih agak basah dan lengket, nggak apa-apa. Ini nggak usah ditambah tepung sagu lagi, agar nanti teksturnya tetap lembut dan tidak alot walaupun sudah dingin. Nah ini seperti ini udah cukup ya. Ini punya saya juga memang adonannya agak lembek, nggak apa-apa. Nanti saat kita membentuk-bentuknya, gunakan aja sarung tangan plastik yang diberi sedikit minyak sayur.
Kemudian ambil sedikit adonan, ini sudah saya timbang beratnya sekitar 30 gram. Kemudian ini saya isi dengan bakso dan ini dibentuk bulat sampai permukaannya mulus ya. Jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil satu bagian adonan, ini beratnya sekitar 30 gram. Kemudian ini kita isi dengan bakso dan ini kita bentuk bulat-bulat sampai permukaannya mulus. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 52 cireng ikan isi bakso seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika sudah ada sebagian yang selesai diisi, ini bisa langsung kita rebus aja ya Bun ya. Karena jika Bunda membuat dalam jumlah banyak, ini adonan yang terbuat dari ikan seperti ini nggak boleh dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Karena nanti aromanya bisa berubah ya, jadi kurang segar. Jadi ini sebagian sudah diisi, akan langsung saya rebus aja. Siapkan air yang agak banyak dalam panci. Ini kita didihkan dan jika sudah mendidih, bisa kita beri sedikit minyak sayur agar nanti saat kuenya direbus ini nggak saling lengket. Ini kita rebus sampai kuenya matang. Dan ciri-ciri kuenya ini matang, nanti kuenya ini akan mengambang dengan sendirinya. Nah, seperti ini sudah mengambang ya. Tapi jika sudah mengambang seperti ini, jangan buru-buru diangkat. Ini kita biarkan sekitar setengah sampai 1 menit mengambang seperti ini. Karena jika langsung diangkat, terkadang di bagian tengahnya ada yang kurang matang. Nah, ini punya saya udah mengambang sekitar 1 menit. Ini langsung kita angkat aja dan lakukan hal yang sama sampai semua cireng ikan isi baksonya ini direbus semua. Nah, ini sebagian punya saya yang tadi sudah direbus, ini sudah matang ya. Ini akan saya dinginkan terlebih dahulu. Dan jika sudah direbus seperti ini bisa Bunda stok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa Bunda jadikan ide frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Dan punya saya ini akan langsung saya goreng aja, tapi sebelumnya saya akan menyiapkan pelapisnya. Di sini saya menggunakan pelapis telur. Ini telurnya dikocok sampai benar-benar lepas ya Bun ya, agar penggunaannya lebih hemat. Karena jika Bunda mengocoknya tidak sampai benar-benar lepas, ini penggunaan telurnya bisa lebih boros. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika sudah panas, langsung aja kita baluri cireng ikan isi baksonya ke dalam telur, kemudian kita goreng. Nah, ini kita gorengnya sebentar aja ya, hanya untuk mematangkan telurnya aja, karena kan cirengnya ini udah mateng ya. Ini kita goreng sampai 2 sisinya berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini 2 sisinya sudah berwarna kecoklatan, ini udah matang ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini punya saya yang barusan digoreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan unik banget, gendut-gendut, dan dari menggorengnya tadi aja udah tercium wangi ikan yang sedap kemana-mana. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Oh ya, selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap serta tambahan stiker thank you seperti ini. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini bisa Bunda alas dulu dengan cup kertas, kemudian dikemas menggunakan mika plastik kecil. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas menggunakan mika kecil dan ditambahkan stiker thank you seperti ini, jadi terlihat semakin menarik dan elegan ya Bun. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal
cita rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini cireng ikannya lembut banget, sama sekali nggak alot. Rasanya gurih. Ini enak banget. Rasanya mirip perpaduan dengan empek-empek ikan dan otak-otak ikan. Pokoknya ini enak banget, mantep. Apalagi ditambah ada bakso ikannya di bagian tengah. Semakin menambah sedap, mantep aja. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp53.900, menghasilkan 52 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp1.036. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.